Saya, Kepala Desa Kelapa Nunggal, atas nama Ade Endang Saripudin, memohon maaf atas beredarnya surat edaran dari desa kami yang meminta dana untuk THR Ramadan. Kadis Bogor, dari sisi otoritas kewenangan, kan SK Kepala Desa itu dari Bupati. Maka Bupati harus punya tanggung jawab terhadap pembinaan Kepala Desa. Itu dari sisi aspek kewenangan otorisasi. Tetapi dari sisi aspek Kepala Desa abai terhadap instruksi gubernur, itu kesalahan yang tidak bisa diampuni. Gitu loh, abai Pak. Nah kemudian perlakuannya bagaimana? Ya sama dong, perlakukan kayak preman di Bekasi. Ya udah, polisinya bertindak. Kan preman Bekasi juga ditangkap kan? Ditahan kan? Preman ditahan. Masa Kepala Desa kan sudah tahu ada instruksi? Kan dia melakukan sebuah perbuatan, meminta untuk digratifikasi, melanggar hukum. Jadi tidak cukup hanya pembina, harus ada tindakan tegas. Secara hierarki dari Pemkot juga kan ada juga semacam kayak bantuan keuangan untuk desa-desa Pak. Ya itu, ya itu yang akan nanti kan lagi rumus kan kayak rumusan. Jadi itu yang akan, dan kita hanya akan menurunkan bantuan kepada desa yang desanya sudah bisa melakukan tertib pengelolaan keuangan, tertib pengelolaan pembangunan, termasuk desanya bisa ngurus sampah. Desanya yang masih kotor, nggak mau ngurus sampah, nggak ngurus sungai, aku nggak turunin bantuan. Di era sekarang, di mana pendidikan semakin baik, di mana tingkat ekonomi semakin baik, di mana strata sosial semakin baik, justru terbalik zamannya. Rata-rata hari ini orang merasa miskin. Dia protes manakala tidak kebagian paket bantuan sosial. Dia protes manakala tidak kebagian bantuan sembako. Dia protes manakala tidak mendapat hal-hal yang bersifat gratis. Padahal kalau kita melihat hari ini adalah syiar agama itu jauh lebih baik dibanding dulu. Pertanyaannya adalah ternyata agama yang syiarnya sebegitu besar belum bisa membentuk karakter akhlak, karakter moralitas, karakter budi pekerti. Padahal agama mengajarkan orang untuk takbir, untuk ruku, untuk sujud. Nah, kerangka dasar ini adalah menjadi kerangka keprihatinan kita. Kenapa menjadi kerangka keprihatinan kita? Karena tidak mungkin bangsa menjadi besar manakala rakyatnya memiliki mentalitas orang miskin. Iri kalau tidak diberi. Ini ada Pak Wakil Wali Kota Sukabumi. Ini penting. Karena iri ketika tidak diberi, maka jiwanya jiwa menta. Karena jiwanya jiwa menta, maka mentanya memiliki dua tahapan. Satu, menta dari api-api teboga, pura-pura sakit, pura-pura lapar, pura-pura compang-camping, pura-pura borok, pura-pura cacat. Maka lahirlah mental peminta-minta. Di setiap perempatan, di setiap sudut kota, bahkan sampai keliling ke kampung-kampung, mentalitas itu masih ada. Sampai kiamat pun mental seperti itu kalau tidak segera dibenahi, maka mentalnya akan menular pada anaknya. Bapaknya pemalas, anaknya pemalas. Bapaknya pengemis, anaknya pengemis. Bapaknya pura-pura cacat, anaknya nanti pura-pura cacat. Mentalitas seperti ini harus segera dibenahi. Ini saya komitmen dengan Pak Wali Kota Bandung dan seluruh Bupati Wali Kota. Yang kedua adalah mentalitas menakut-nakuti. Dia meminta dengan menakut-nakuti, baik personal maupun komunal. Maka lahirlah ketika tahun 80-an istilah golek merah. Lahirlah Jagger. Nah, kemudian sekarang itu golek merahnya tidak ada. Jaggernya hampir hilang, tapi mengorganisir diri, membangun komunitas, membangun kekuatan, menakut-nakuti. Maka lahirlah budaya premanisme. Ya, teman-teman, gubernur yang sering dibicarakan sekarang ini ya bukan gubernur DKI Jakarta, bukan gubernur yang lain, tetapi ini gubernur dari Jawa Barat, Deddy Mulyadi. Dulunya kalau menjadi presenter dari para gubernur itu adalah ya di DKI Jakarta, tetapi sekarang ini ya di tahun 2025 ini beralih teman-teman, oleh karena Jawa Barat memiliki pemimpin yang tegas, pemimpin yang sikat apa yang melanggar, maka yang menjadi sorotan sekarang adalah Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Dan banyak masyarakat yang kagum
akan apa yang dilakukan oleh Deddy Mulyadi di Jawa Barat ini. Oke, salah satunya adalah bagaimana Deddy Mulyadi untuk memberantas premanisme di Jawa Barat. Dia memberikan sanksi yang sangat tegas kepada para preman berkedok ormas, dan juga dia membentuk satuan khusus untuk menangani tentang premanisme di Jawa Barat. Nah, di sini dikatakan siaga horor. Deddy Mulyadi tangkap preman kasih ojol CS 200.000. Nah, Gubernur Jawa Barat yaitu Deddy Mulyadi bakal meliburkan ribuan supir angkot hingga tukang ojek di kawasan Puncak sebagai antisipasi kemacetan di momen Lebaran Idul Fitri nanti. Sebagai gantinya tukang ojek dan supir angkot tersebut bakal mendapat uang pengganti. Antisipasi pasca Lebaran yaitu pasti terjadi kemacetan dan horor di Puncak. Itu kami juga liburkan 2.000 supir angkot, tukang becak, tukang ojek, dan mereka selama libur dapat pendapatan tiap hari rata-rata 200.000 per hari, katanya dilansir Instagram resminya Sabtu 29 Maret 2025. Selain itu bakal ada tindakan tegas terhadap keberadaan preman yang meresahkan masyarakat. Dalam beberapa kasus preman ini meresahkan karena meminta sejumlah uang kepada masyarakat pengguna jalan. Untuk membuat kenyamanan kami terus bersama Forkopimda Polres melakukan operasi dan penangkapan hampir tiap malam terhadap premanisme, dan besok kita apel karena hari ini seluruh daerah sudah bentuk Satgas Premanisme, ujar Deddy. Selain Puncak, penanganan arus kemacetan juga bakal dilakukan di wilayah lain, misalnya di Garut hingga Subang. Polanya sama, yakni meliburkan tukang ojek. Pimpinan daerah Provinsi Jawa Barat sudah melakukan langkah-langkah penanganan arus kemacetan di luar jalan tol, yaitu jalan-jalan alternatif. Misal Jalan Garut, Cirebon, Subang kita sudah liburkan seluruh tukang ojek, ondong, tukang becak, angkot selama 2 minggu, yaitu 1 minggu dan 1 minggu setelahnya, sebut Deddy. Meski demikian, ia mengaku siap dengan opini liar yang sewaktu-waktu bakal terjadi dalam pelaksanaan mudik ini. Opini akan juga terjadi kalau mudik lancar akan dianggap ekonomi lesu, kalau mudik macet tidak mampu urus, jadi dua-duanya insya Allah siap, kata Deddy. Nah, itu teman-teman tentang yang dilakukan oleh Deddy Mulyadi kepada premanisme, dan juga bagaimana dia menyikapi kemacetan di suasana Lebaran ini. Nah, Deddy Mulyadi bakal sikat preman, outsourcing, dan kades nakal di kawasan industri Jabar hentikan. Nah, Gubernur Jawa Barat yang baru Deddy Mulyadi menegaskan komitmennya dalam pemberantasan premanisme dan pungutan liar pungli di kawasan industri yang ada di Jabar. Hal ini dilakukan untuk menciptakan lingkungan bisnis yang lebih bersih, efisien, dan kondusif untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Nah, kemudian hal itu disampaikan Deddy Mulyadi saat peresmian PT Ultimate Nobel Indonesia di Garut, Jawa Barat pada Senin 3 Maret 2025. Dalam acara peresmian perusahaan yang juga dihadiri Wakil Menteri Ketenagakerjaan Wamenakar Immanuel Ebenezer Gerungan atau Noel, Kapolda Jawa Barat, Bupati Garut, dan sejumlah pejabat daerah lainnya, Deddy Mulyadi menegaskan komitmennya untuk menindak tegas segala bentuk praktik ilegal yang mengganggu dunia usaha di wilayah yang dipimpinnya. Ia menegaskan bahwa Pemprov Jawa Barat yang dipimpinnya akan mengambil langkah konkret untuk memastikan lingkungan industri terbebas dari praktik premanisme, baik mengatasnamakan organisasi masyarakat, kepala desa, hingga outsourcing kepada tenaga kerja dan perusahaan. Saya akan menginstruksikan kepada seluruh kepala desa di Jabar agar tidak meminta sumbangan kepada pabrik-pabrik, tegas Deddy Mulyadi. Ia juga menekankan bahwa setiap pungli, baik secara langsung maupun tidak langsung,
kepada tenaga kerja dan perusahaan adalah ilegal dan akan disegera ditertibkan. Jadi mengingatkan bahwa perusahaan sudah memenuhi kewajiban pajaknya kepada negara sehingga tidak ada alasan untuk adanya pungutan tambahan ilegal. Perusahaan telah memenuhi kewajiban pajaknya kepada negara, oleh karena itu tidak boleh ada pungutan tambahan yang bersifat ilegal, katanya. Nah, kemudian anggapan keliru di masyarakat bahwa pabrik sebagai sumber dana tak terbatas. Tidak semua permintaan dari pihak tertentu dapat diakomodasi dalam anggaran perusahaan. Oleh karena itu, praktik-praktik yang membebani dunia usaha ini harus dihentikan, tegasnya. Jika dari informasi sedianya PT Ultimate Nobel Indonesia di Garut yang baru diresmikan ini diproyeksikan akan membuka hingga 10.000 lapangan kerja baru di sektor produksi sepatu dan sandal. Komitmen pengembangan tenaga kerja. Sebagai bagian dari dukungannya terhadap pengembangan tenaga kerja, pemerintah Provinsi Jawa Barat juga berkomitmen untuk memperbanyak balai latihan kerja BLK di wilayahnya. Kami akan pastikan pabrik-pabrik tidak perlu membangun BLK sendiri, karena nantinya pemerintah daerah akan memfasilitasi itu, tambah Deddy Mulyadi yang berharap program ini dapat mempersiapkan tenaga kerja yang lebih terampil dan siap pakai. Langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat, terutama dalam pemberantasan premanisme dan pungutan liar di kawasan industri, diharapkan dapat menciptakan lingkungan bisnis yang lebih bersih, efisien, dan kondusif untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kemudian, Wamenakar dukung gebrakan Deddy Mulyadi. Wamenakar Immanuel Ebenezer Gerungan yang akrab disapa Noel menyatakan mendukung langkah tegas pemberantasan praktik premanisme terhadap pabrik-pabrik di kawasan industri yang akan diambil Gubernur Deddy Mulyadi. Noel menilai kebijakan ini penting untuk menciptakan iklim investasi yang lebih sehat dan kondusif di Indonesia. Banyak kawasan industri yang selama ini mengeluhkan adanya praktik premanisme yang mengganggu operasional pabrik. Kami berharap langkah yang diambil Jabar ini bisa menjadi teladan bagi daerah lain di Indonesia, ujar Noel usai peresmian PT Ultimate Nobel Indonesia. Selain memerangi premanisme, Noel juga menyatakan dukungan Kementerian Tenaga Kerja terhadap upaya Gubernur Deddy Mulyadi yang berfokus pada pemberantasan praktik percaloan tenaga kerja. Kami akan memastikan agar tidak ada perusahaan outsourcing yang membebankan biaya tidak resmi kepada calon tenaga kerja, tegasnya. Nah, ini teman-teman tentang yang dilakukan oleh Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat.